ruptur gitu. Nah, karena kalian bingung baru kalian lihat tuh ada sel radangnya enggak gitu, biar bisa nentuin mana metastatik, mana distropik. Nah, sedangkan kalau kayak gini, baru kalian lihat, ini kan udah kelihatan kan dia tuh cuman di tunika media kan, terus masih bagus banget gitu loh, nggak mencar-mencar, nggak jelebar-jelebar, nggak sampai ke sini, nggak bikin ruptur gitu-gitu kan. Berarti dia masih metastatik, kelihatan banget masih bagus gitu. Gimana, paham nggak? Paham, Kak. Nanti bakalan ada kok kayak, nanti tak kasih preparat yang agak rancu, mana metastatik, mana distropik. Jadi ini klasifikasi metastatik ya, dia masih di tunika media, masih bagus, tidak merusak jaringan di sekitarnya, dan tidak ada sel radang di sekitarnya. Oke, lanjut. Nah, ini apa? Klasifikasi distropik. Kenapa bisa dibilang kalsifikasi distropik? Epitelnya ruptur. Jadi salah satu cirinya pasti dia akan merusak jaringan. Nah, epitel dan erosi epitel dan erosi. Epitel yang Terdapat endapan kalsium pada epidermis kulit, terus endapan garam kalsium ini tampak berwarna muka kehitaman pada pewarna E, terus jaringan di sekitarnya rusak dan epitelnya mengalami ruptur. Oke, sip. Jadi kan biasanya kalau yang di ini kan, ini ya, apa namanya, kelihatan banget epitelnya ruptur. Tapi kalau misalkan organ-organ yang nggak punya epitel, itu kalian bisa nulis sebagai, jaringan di sekitarnya rusak gitu. Pengganti sebagai epitel ruptur gitu maksudnya. Oke, lanjut. Ini apa? Inclusion bodies intrasitoplasmic. Kenapa intrasitoplasmik bukan intranuklearis? Karena ada Pada sitoplasma sih. Apanya? Inclusion bodies-nya di sitoplasmanya. Coba di-annotate, yang mana inclusion bodies itu yang mana sih? Kelihatan nggak? Yang bulat-bulat itu bukan sih? Bulat-bulat mana? Ini. Bukan. Yang atasnya lagi ke kanan. Nih. Mana bulat-bulat ini? Merah ini. Iya, nggak tahu kalau salah. Jadi itu ya inclusion bodies-nya. Jadi dia warnanya itu eosinofilik. Ini kan intinya. Kelihatan nggak ya? Ini intinya. Ini juga intinya, ini nggak ada inclusion bodies. Ini loh yang warnanya, yang ada bundar ada titiknya, itu inti dari selnya, bukan inclusion bodies ya. Terus ini yang merah-merah, yang eosinofilik yang warnanya lebih merah ini inclusion bodies-nya. Dan dia kan adanya di sitoplasma, bukan di intinya. Itu makanya disebut sebagai inclusion bodies intrasitoplasmik. Karena dia ada di sitoplasma, bukan di dalam intinya. Tuh. Jadi untuk deskripsi lesinya apa? Oh ya, ini organnya apa? otak. Karena selnya segitiga ya, kelihatan banget ciri khasnya. Deskripsi lesinya berarti apa? Terdapat inclusion bodies pada sitoplasma sel otak. Inclusion bodies tampak berwarna eosinofilik dan selnya tampak membesar karena adanya inclusion bodies. Mantap, oke. Betul. Lanjut. Nih.
Inclusion gadis intranuklear. Nah, jadi kan kalau tadi itu kan ini kan sitoplasma itu ini kan yang besar ini yang gede. Nah, terus ini tadi intinya. Terus kalau sitoplasma tadi, kalau inclusion baris intrasitoplasmik, inclusion-nya itu pasti ada di sini di sitoplasmanya. Nah, karena ini inclusion baris intranuklearis, otomatis inclusion barisnya ada di dalam intinya ini. Nah, kan ini intinya. Harusnya kan kalau yang normal itu kan kayak gini kan. Bundar ada titiknya kan biasa. Tapi ada inclusion baris di sini dalam intinya gitu. Jadi yang membesar adalah intinya, bukan sitoplasmanya. Tuh. Jadi disesuaikan sama inclusion barisnya. Kalau sitoplasmik berarti kan dia ada sitoplasma, otomatis sitoplasmanya yang membesar. Kalau inclusion baris intranuklearis, dia ada di nukleus, jadi nukleusnya yang membesar gitu. Dan kalau misalkan nanti soal inclusion baris intranuklearis itu pasti dia akan di zoom. Karena otomatis kan nukleus itu kan kecil kan ya. Dia kan inti sel. Dia pasti akan lebih di zoom kayak gini. Jadi pasti nanti bakal jelas banget kok dia itu sitoplasmik atau dia nuklearis. Itu. Sama ya berarti untuk deskripsi lesinya hanya perbedaannya di tempatnya. Dia di nukleus, terus yang membesar adalah nukleusnya bukan sitoplasmanya. Oke, lanjut. Ini nih. Droplet hyalin protein. Hyalin protein. Ya, droplet hyalin protein. Bedanya dengan hyalin case apa? Kalau hyalin case di lumennya. Kenapa? Hyalin case di lumennya. Kalau droplet hyalin di tubulus ginjalnya. Oke, terus sifatnya, maksudnya bentuk hyalinnya kayak gimana? Kalau yang droplet tuh ya droplet ya kayak tetesan gitu. Sip. Kalau hyalin case dia homogen kayak gini. Nih. Ini dia hyalin case ya dalam tubulus lumen. Dalam lumen tubulus kok kuali. Jadi ini yang droplet hyalin protein, dia kelihatan banget bentukannya tetes-tetes kan. Kayak bertetes-tetes gitu. Jangan keliru sama darah ya. Ini bukan darah. Kelihatan banget ini warnanya masih eosinofilik. Kalau darah kan dia warnanya merah. Jadi jangan keliru sama hemoragi atau kongesti nanti. Ini droplet hyalin protein. Oke, untuk deskripsi lesinya berarti apa aja? Terdapat akumulasi protein hyalin pada tubulus ginjal. Akumulasi protein hyalin tampak seperti droplet atau tetesan. Warna akumulasi protein hyalinnya eosinofilik. Oke. Tadi ada yang mau tanya enggak? Kayaknya ada yang. Iya, mau nanya. Apa? Itu kan yang sebelahnya itu kan hyalin case ya, Mbak? Yang Ini tuh. Nah, kalau misalkan gambarnya dua gini tuh jawab yang droplet apa nanti dipanah gitu, Mbak? Kalau misalkan jadi sebenarnya kalau misalkan imbang, kalau misalkan imbang ya, kayak nggak ada mayoritas, sama-sama imbang, ada hyalin case banyak, ada droplet hyalin banyak. Itu nanti pasti akan di anak panah. Tapi kalau kayak gini, kan paling banyak yang paling mayoritas yang paling kelihatan ini kan droplet, bukan hyalinnya. Berarti otomatis yang ditanyakan pasti dropletnya meskipun nggak ada tanda panah. Itu sama kayak tadi balloning, cloudy, itu kan ada yang meskipun dia balloning, kelihatan banyak balloning, tapi kan tetap ada cloudy kan sedikit-sedikit. Tapi tetap yang benar adalah balloning bukan cloudy. Itu. Meskipun nggak ada panahnya kan. Jadi kalau misalkan kalian besok itu uprak, kecuali komposisinya sama, itu pasti di anak panah kan. Kalau misalkan nggak sama, pasti lebih banyakan yang kelihatan, itu pasti itu yang ditanyakan maksudnya. Paham nggak? Iya, Mbak, paham. Terima kasih. Jadi jangan bingung. Pokoknya yang paling kelihatan, paling banyak droplet ini kan dropletnya itu segini. Satu preparat yang dikelihatin dropletnya. Ini. Nah, berarti pasti dropletnya bukan hyalinnya. Nggak mungkin ini droplet segini yang ditanyain cuman ininya. Kecuali kalau ada tanda panah gitu. Oke, lanjut. Ini apa? Amyloidosis.
Amyloidosis. Kenapa bisa amyloidosis? Karena ada akumulasi amyloid di apa sih glomerulus ginjal. Oke, sip. Terus warnanya gimana? Kalau pakai HE warnanya eosinofilik, tapi kalau pakai Congorate warnanya kemerahan, orange kemerahan. Berarti yang sebelah kiri ini dia Congorate atau HE? Congorate. Kalau sebelah kanan berarti dia HE ya. Berarti nanti dicantumin juga di DL-nya. Kalau misalkan yang ditampilin yang ini berarti akumulasi amyloid tampak berwarna orange kemerahan dengan pewarnaan Congorate gitu. Ini juga akumulasi amyloid dia tampak eosinofilik dengan pewarnaan HE gitu. Terus glomerulusnya gimana? Membesar, Bowman space-nya menyempit. Oke, jadi Bowman space-nya kan di sini harusnya ini juga yang kelihatan banget lebih jelas. Harusnya kan ada Bowman space di sini. Putih-putih itu, tapi karena amyloidosis ini jadinya membesar, Bowman space-nya jadinya menyempit. Oke, lanjut. Nih, Fibrinoid nggak sih? kenapa bisa fibrinoid? Ini organnya apa sih? Pembuluh darah. Pembuluh darah kelihatan banget. Ini dia tunika-tunikanya, ini lumennya, ini dindingnya. Terus ini yang disebut sebagai fibrinoid. Kenapa? Karena ini adalah apa? Akumulasi protein fibrin. Akumulasi protein fibrin. Terus dia warnanya gimana? Dindingnya gimana? Lumennya gimana? Akumulasi protein fibrinnya tampak berwarna eosinofilik, dinding pembuluh darahnya, tunika medianya mengalami penebalan dan lumen pembuluh darahnya menyempit. Oke, sip. Oke, lanjut. Backing up. Lanjut. Ini nih, yang tadi. Ini dia anak panah. Hyaline case. Kelihatan banget ya, jelas. Ini hyaline case. Ini di organ ginjal. Dia ada di dalam lumen. Berarti deskripsi lesinya kenapa? Apa aja? Terdapat akumulasi protein hyaline pada lumen tubulus ginjal. Akumulasi protein hyaline tanpa eosinofilik dan tubulus ginjal tanpa lumen tubulusnya menyempit. Dan akumulasinya dia memenuhi lumen ya. Dia mengisi lumen banget. Oke, lanjut. Nih. Antrakosis. Kenapa bisa antrakosis? Ciri khasnya apa? Ada pigmen Pigmen karbon pada setalveoli. Terus apa ya? Deskripsi lesinya. Septa alveolinya tampak membesar. Terdapat endapan pigmen karbon pada septa alveoli. Endapan pigmen karbonnya tampak kehitaman. Oke. Gampang ya, pigmen tuh pokoknya sesuai dengan warnanya. Terus kayak homogennya, sifatnya, penyebarannya gitu. Nah, ini malah kelihatan banget warnanya. Apa nih? Hemosiderosis. Kalau yang kiri ini dia pakai pewarnaan apa? HE. Kalau yang kanan? Prussian blue. Ya, cantumin ya pewarnaannya. Berarti ini deskripsi lesinya terdapat akumulasi pigmen hemosiderin pada sitoplasma sel hepar. Nih pada sitoplasmanya kan. Terus dia akumulasinya dia warnanya coklat keemasan ini sebelah kiri kalau dia pakai HE. Kalau yang kanan dia warnanya biru pakai Prussian blue. Terus jaringannya masih dapat dikenali. Kelihatan banget ini hepar. Oke, ini. Icterus. Icterus. Kenapa bisa icterus?
Karena ada akumulasi pigmen bilirubin pada ductus biliaris. Terus apa aja deskripsi-nya? Kalau pigmen itu endapan ya, Kak? Pigmen itu akumulasi. Kalau dari luar itu dia endapan, kalau di dalam itu dia akumulasi. Oke, berarti terdapat akumulasi pigmen bilirubin pada ductus biliaris. Terus akumulasi bilirubin tanpa warna. Kemarin di waktu review orange kemerahan ya, Kak, jadinya? Coklat kemerahan juga nggak apa-apa sih, tergantung yang ininya apa namanya, yang kelihatan. Tapi ini lebih ke orange kemerahan ya? Ya, ditulis orange kemerahan aja. Dan biasanya kalau emang apa namanya nih, ikterus itu emang biasanya tuh di ductus biliaris. Kalau tadi kan itu di sitoplasmanya kan. Emang sebenarnya itu apa namanya, kayak nggak ada tempat khusus ya spesifik di mananya. Tapi kalau dari yang aku tahu, dari yang preparat yang sering tak temuin itu kebiasaan itu biasanya emang kalau hemosiderosin itu biasanya nggak sembunyi-sembunyi. Ibaratnya dia tuh bener-bener kelihatan banget kalau dia tuh hemosiderin. Kalau ikterus dia itu kayak apa ya, sembunyi-sembunyi gitu loh. Dia tuh minimalis, kayak sedikit-sedikit gitu. Jadi aku bedainnya biasanya gitu. Soalnya kan warnanya kan biasanya hampir sama kan. Karena kan ini warnanya dia bagus all, makanya dia sangat bisa dibedakan. Tapi kalau nanti ketemu preparat yang jelek gitu-gitu yang langsung dari mikroskop tuh warnanya itu biasanya hampir sama. Soalnya kan dia warnanya orange, agak orange gitu kan. Jadi biasanya aku bedainnya dengan itu. Kalau hemosiderin itu biasanya benar-benar kelihatan banget. Dia tuh mayoritas ibaratnya. Kalau ikterus tuh biasanya dia sembunyi-sembunyi, minimalis gitu. Kayak delik-delik gitu loh, kayak gini. Nah, gini. Gitu. Oke, lanjut. Nih, gambar legend, gampang banget. Organnya apa? Pulmo. Pulmo, kelihatan banget ini septa alveoli. Terus kenapa ini? Ini akumulasi eritrosit nggak sih, Kak? Nggak tahu sih. Ini eritrosit. Ini merah guys, kelihatan kan? Ini dia ini eritrosit, infiltrasi eritrosit ini. Bukan sel radang. Soalnya kan radang warnanya basofilik. Dan bukan juga cairan fibrin. Cairan fibrin kan dia warnanya eosinofilik. Ini kan warnanya eosinofilik yang apa ya? Merah yang merah gitu loh. Bukan eosinofilik sih, merah. Darah soalnya kan ini, eritrosit. Dan ini berarti apa? Kongesti atau hemoragi? Kongesti. Kenapa dia bisa kongesti? Dia di pembuluh darah, Kak. Yang ini di pembuluh darah, yang ini kan di kongesti sampean. Di apa? Septa alveoli. Nah, kenapa di septa alveoli disebut sebagai kongesti, bukan hemoragi? Karena septa alveoli ini ada sistem sirkulasi di sini. Jadi sistem sirkulasi pulmo itu dialirkan dari pembuluh darah terus ke septa alveoli. Makanya septa alveoli ini termasuk sebagai sistem sirkulasi. Kan penjelasan dari kongesti adalah pendarahan yang terjadi pada sistem sirkulasi itu disebut sebagai kongesti. Kalau pendarahan di luar sistem sirkulasi itu hemoragi. Nah, karena septa alveoli ini merupakan lanjutan dari sistem sirkulasi, jadinya dia kongesti. Kalau misalkan dia di lumen ini kan nggak ada apa-apanya kan. Makanya dia hemoragi kalau misalkan ada di sini. Gitu. Jadi ini deskripsi lesinya apa? Terdapat akumulasi eritrosit pada septa alveoli. Septa alveoli mengalami penebalan. Akumulasi eritrositnya tampak berwarna kemerahan. Dan yang paling utama nih ada, nggak disebutin. Terdapat akumulasi eritrosit pada pembuluh darah pulmo. Yang paling utama nih. Kelihatan banget. Ini juga kongesti guys. Jadi pokoknya di pembuluh darah, di sistem sirkulasi pasti kongesti. Gitu. Oke, lanjut. Nih,
Ini juga kongesti nggak sih, Kak? Kongesti. Kenapa? Darahnya ada di mana ini? Ini kan hepar nih, hepatosit. Sela-selanya hepatosit itu apa namanya? Sinusoid hepar. Sinusoid. Nah, sinusoid. Nah, sinusoid itu termasuk dia punya sistem sirkulasi di situ. Nah, karena dia punya sistem sirkulasi di situ, maka namanya kongesti atau hemoragi? Kongesti. Kongesti, betul. Jadi dilihat tempatnya di mana, dia sistem sirkulasi atau bukan. Itu karena dia kan sinusoid. Sinusoid kan sistem sirkulasi. Jadinya dia kongesti. Gitu. Deskripsi lesinya juga sama, terdapat akumulasi eritrosit pada sinusoid hepar. Terus nanti akumulasi eritrositnya dia warnanya merah. Terus sinusoidnya jadi melebar. Gara-gara ada pendarahan ini. Gitu. Nah, ini jelas banget. Ini apa? Kongesti. Pada apa ini organnya? Otak. Lebih tepatnya pada apanya otak? Kanalis sentralis. Pada pembuluh darah. Iya, pada pembuluh darah otak ya, guys. Jadi sama. Jadi ini dia kongesti, pendarahannya pada pembuluh darah otak. Lanjut. Ini. Ini apa nih? Kongesti bukan, Mbak? Ini kongesti. Ini ya, ini kan pembuluh darah kan. Kalau misalkan darahnya ada di sini, di interstisial sini, itu berarti dia hemoragi. Tapi karena dia ada di pembuluh darah, jadi dia kongesti. Gitu. Jadi deskripsi lesinya nanti terdapat akumulasi eritrosit pada pembuluh darah jantung. Gitu. Ini kan organ otot jantung kan. Dan ini ada akumulasi eritrositnya ada di pembuluh darahnya. Jadi namanya kongesti. Ini juga. Lanjut. Ini apa nih? Hemoragi. Kenapa bisa hemoragi? Organnya apa ini? Ginjal. Ginjal. Terus kenapa kok hemoragi? Bukan kongesti. Nah, eritrositnya tuh ada di interstitial tubulus ginjalnya. Kan di interstitial tubulus kan nggak ada sistem sirkulasi kan. Tuh, makanya dia disebut sebagai hemoragi dan penyebarannya dia merata kan. Mana-mana gitu. Kalau misalkan ada darah di dalam glomerulus, di sini misalkan, kongesti atau hemoragi? Kongesti. Kenapa? Karena glomerulus itu merupakan sistem sirkulasi juga. Selain itu juga kan glomerulus itu kan memfiltrasi darah kan. Dia kan kerjanya glomerulus kan memfiltrasi darah biar filtrasi urin juga. Jadi dia nanti di sini tuh glomerulus dia tugasnya untuk memfiltrasi. Jadi kan kalau pasti sangat-sangat wajar kalau misalkan di situ ada darah gitu kan. Jadi dia kongesti. Gitu. Jadi di sini deskripsi lesinya terdapat akumulasi eritrosit pada interstisial tubulus ginjal. Kemudian hemoraginya dia tampak kemerahan, terus ini strukturnya masih dapat dikenali. Terus udah sih, tubulusnya juga masih normal, nggak menjauh-menjauh. Oke, lanjut. Ini. Ini kelihatan banget nih. Itu apa? Hemoragi. Kenapa hemoragi bukan kongesti? Karena pendarahannya pada epitel. Pada lamina propria pada epitel. Kan di epitel nggak ada sistem sirkulasi, maka disebut sebagai hemoragi. Oke, ini. Ini apa nih? Hemoragi. Hemoragi Dua-duanya nggak sih, ini. Mbak? Tapi ini ada kongesti juga di sini. Nah,
ini kalau misalkan keluar di apa namanya, soal, ini pasti nanti akan ditanda panah. Soalnya ini sama-sama banyak, maksudnya sama-sama kelihatan jelas. Yang hemoragi itu kelihatan banget ini loh, hemoragi, yang kongesti juga kelihatan banget. Jadi kalau misalkan ini dikeluarin, ini pasti nanti dikasih tanda panah. Nggak mungkin kayak cuman gini tok. Karena nanti bakal DM-nya bakal 2 kalau cuman gini tok, nggak ada keterangannya. Tuh. Nah ini, apa ini? Radang fibrinus. Kenapa bisa radang fibrinus? Karena terdapat cairan fibrin, akumulasi cairan fibrin pada lumen alveoli, terus terdapat infiltrasi sel radang PMN pada septal alveoli, dan jumlah perbandingannya cairan fibrin sama sel radang PM-nya tuh sama. Sama? Lebih banyak cairan fibrinnya nggak sih, Cairan Kak? fibrinnya. Radang fibrinus itu namanya radang fibrinus. Berarti yang apa namanya, faktor utamanya adalah fibrinnya, cairan fibrin. Namanya kan radang fibrinus, otomatis cairan fibrinnya ini yang paling mendominasi. Kelihatan banget. Kalau misalkan radang nanti ada perbandingannya. Radang fibrinus, radang kataral, sama radang purulen. Jangan keliru pokoknya. Ini kan radang sel radang PMN-nya kan juga ada di septal alveoli. Tapi dia nggak sampai ke dalam sini, nggak sampai ke dalam lumen. Jadi dia dianggap biasa, masih banyakan fibrinus, gitu. Ini bentar aku kasih perbandingannya, kayaknya ada. Nah ini nih. Nah ini perbedaannya. Yang di sebelah kiri, ini kan dia fibrinnya banyak tuh, mendominasi dibandingkan sel radangnya. Di lumennya bener-bener pure isinya cuman cairan fibrin. Makanya disebut sebagai radang fibrinus. Coba beralih ke yang tengah. Di dalam lumennya nggak cuma ada fibrinus, nggak cuma ada fibrinnya, tapi ada sel radangnya juga kan. Dan dia sama banyak tuh, ini malah sel radangnya yang banyak. Terus ini radang fibrinnya, ada fibrinnya, ada sel radangnya juga. Beda kan dengan ini bersih putih, bersih putih. Ini bersih, ada fibrinnya tok. Nah ini banyak sel radangnya, banyak fibrinnya. Jadi ini disebut sebagai radang kataral. Bedakan lagi dengan yang sebelah kanan, fibrinnya nggak ada sama sekali. Itu ini yang eosinofilik, ini kayak sisa-sisa cairan fibrin nih, kecil-kecil. Jadi cairan fibrinnya sedikit dan hampir tidak ada. Jadi isinya lebih banyakan purulennya, apa namanya, sel radang PMN-nya, itu. Jadi harus paham ya, harus bisa menakar-nakar. Ini sebanding sama banyakan mana, yang paling mendominasi yang mana, kayak gitu-gitu. Pokoknya kalau fibrin, radang fibrinus, itu pasti di lumennya cuma fibrin tok. Kalau kataral, itu di lumennya ada dua-duanya. Kalau di, apa namanya ini, purulen atau supuratif, lumennya tuh bersih, cuman ada sel radang PMN-nya. Fibrinnya bener-bener dikit banget, kayak gini. Harus ini ya, paham ya, cara apa namanya, menakar-nakarnya. Sebanding sama banyaknya, mendominasinya itu gimana. Oke, lanjut lagi. Ini apa? Trombus. Trombus. Deskripsi lesinya apa? Terdapat bukan masa tak lazim. Masa tak lazimnya kenapa? Terdiri dari apa aja? Ini terdiri dari platelet, fibrin, limfosit, sama eritrosit. Terus kalau mikros di trombus tuh ada bentukan apa? Terdapat garisan yang berwarna pucat. Itu ciri khas di mikros, pasti ada gambaran pucatnya. Yang ada pucat-pucat ini adalah garisan. Ini juga sama, ini trombusnya, yang pucat-pucat ini adalah garisannya. Tuh. Oke, ini infark ya, jelas kelihatan banget. Ini organ jantung, ini yang zona-zona infarknya yang pucat, ini yang otot-otot yang masih normal, terus ada zona demarkasi di deskripsi lesinya nanti. Terus udah, gak ada kongesti kebetulan di sini, jadi nggak usah dimasukkan.
Kita masih banyak nih, ada self as, ada nanopreparat mungkin. Nih, ini zona infraknya yang mana? Yang atas atau yang bawah? Yang Atas. bawah, Mbak. Ayo, yang atas atau yang bawah? Yang bawah. 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 Yang bawah. Jadi, kan infrak itu kan nekrosis kan. Nah, nekrosis itu kan otomatis inti selnya itu dia pasti bakalan lisis, terus zonanya dia warnanya pucat gitu-gitu kan, yang bakalan mengalami patologisnya. Nah, di antara atas dan bawah ini yang mengalami patologis itu kan yang bawah kan. Otomatis yang zona infrak itu yang bawah. Dia udah pucat terus nggak ada intinya, lisis gitu kan. Itu berarti dia yang zona infrak itu yang bawah, bukan yang atas. Karena kan masih normal ini, intinya masih banyak. Terus apa namanya? Bentuknya juga masih normal gitu kan. Jadi jangan keliru. Dan kalau misalkan infrak itu biasanya memang ditampilkan 2 perbandingan. Mana zona infraknya, mana yang apa namanya? Masih normalnya. Pasti ada perbandingannya. Lanjut. Nah, ini apa ini? Apa ayo? Atrofi bukan? Ngawur tuh. Atrofi. Coba dilihat ini Yang tubuhnya. akut. Radang akut. Kenapa bisa radang akut? Terdapat kongesti. Terdapat kongesti itu bukan indikator dia bisa dikatakan radang akut ya. Kalau cuman kongesti aja itu bisa dimasukkan DM loh. DM kongesti gitu kan bisa. Tapi kan ini radang akut. Kenapa? Karena di sini bisa dilihat nih, coba di area ini. Interstisialnya banyak apa ini? Sel radang PMN kan? Iya. Basofilik. Nah, ini itu namanya radang akut. Kenapa radang akut bukan radang kronis? Karena dia masih rapat-rapat nih tubulus-tubulusnya. Nggak yang menjauh. Jadinya dia disebut sebagai radang akut gitu. Nah, kongesti di sini itu bisa dimasukkan sebagai DL-nya. Jadi bukan DM-nya. DM-nya itu yang ini radang akut. Kalau yang tadi itu kan emang nggak ada apa-apa kan. Ya udah cuman darah pendarahan gitu. Makanya DM-nya kongesti. Tapi ini kan ada sel radang. Jadi DM-nya adalah radang akut dan kongesti ini bisa dijadikan sebagai DL-nya, masuk sebagai DL-nya gitu loh. Jadi DL-nya ini adalah terdapat sel radang PMN pada interstisial tubulus. Terus sel radang PMN-nya ini dia apa namanya? Dia bersifat apa namanya ini menyebar. Terus tubulusnya ini juga masih normal, nggak berjauhan. Terus terdapat juga kongesti. Gitu. Hemoragi juga ada di sini. Yang ini masih normal ini yang atas. Masih belum ada sel radang. Yang bawah ini penuh dengan sel radang di sini. Tuh. Jadi harus teliti guys. Kalau kalian itu harus ngelihat preparatnya itu harus dalam satu lapang pandang. Jangan ngelihat yang apa namanya paling kelihatan tok. Padahal sebenarnya yang dimaksud bukan itu. Gitu. Lanjut. Ini apa nih? Radang kataral bukan, Mbak? Radang kataral. Apakah benar? Radang akut. Kok nggak yakin? Aku Nggak cuma ya. bilang loh, apakah benar? Nggak tahu. Radang Kalau benar ya kataral. harus yakin. Kataral. Radang kataral. Kenapa bisa dibilang radang kataral? Soalnya sel radang PMN-nya tuh banyak, Mbak. Kenapa kok? Tapi kan kalau banyak toh bisa purulen. Kok yang jawabnya radang kataral? Ini sama ada cairan fibrinnya juga mendominasi. Jadi ini ya. Tak anuin pakai di sini aja. Ini nih. Ini yang di dalam apa sih ini loh, lamina propria. Ini kan cairan fibrin kan. Nah,
ini juga mendominasi kan, maksudnya banyak. Terus sel radang PMN-nya di sekitar ini semua ini nih, semua ini kan sel radang PMN. Jadi sel radang PMN dan apa namanya, cairan fibrinnya sama-sama banyak, makanya disebut sebagai radang kataral, gitu. Paham ya? Ini sama-sama banyak soalnya. Jadi kalian pasti, bisa membedakan mana yang mendominasi, mana yang sama banyak, gitu-gitu. Ini sama banyak, jadi radang kataral. Lanjut, ini apa nih? Ini juga gampang banget. Atropi, Atropi, kenapa bisa atropi? ukuran tubulusnya mengecil terus jaraknya itu jauh. Jarak antar tubulus jauh dan terdapat proliferasi jaringan ikat. Bagus. Jadi kan ini tubulus kan harusnya kan dia berdekatan kan, tapi ini dia menjauh, terus dia ini bentukannya kayak udah mengecil-mengecil, ini bahkan bentukannya wis bunder-bunder tok, gitu. Terus intinya juga udah lisis, ini sebenarnya radang kronis, tapi kan update-nya adalah atropi, gitu kan. Jadi disebut sebagai atropi. Tuh, paham ya semuanya? Berarti di deskripsi lesinya ini, tubulus ginjalnya ini dia mengalami, atropi atau mengecil, terus jaraknya berjauhan. Habis itu, terdapat juga proliferasi jaringan ikat di interstisialnya, terus ini juga ada terdapat sel radang. Nah, karena dia radang kronis kan, jadi sel radangnya sel radang MN, bukan PMN. Lanjut. Ini nih, apakah ini? Radang kronis, Mbak. Radang kronis berarti update-nya adalah radang kronis berarti update DM-nya ditulisnya Atropi. atropi. Jadi ini yang mengalami atropi. Lobulus hepar. Nih lobulus hepar. Nih, sel radangnya ada di sini, di interstisialnya, interlobularis, di antara lobulus-lobulusnya. Membuat lobulusnya ini semakin berjauhan. Harusnya kan dia jaraknya kan deket-deket. Tapi karena ada sel radang, terus ada proliferasi jaringan ikat, otomatis dia berjauhan. Terus dia bentukannya kecil, mengecil. Karena dia kayak apa ya, termakan gitu sama sel radang MN-nya sama jaringan ikatnya. Jadinya dia mengecil, otomatis jaraknya juga tambah jauh. Gitu. Sama berarti kayak yang tadi, radang kronis atropi. Ini udah, tadi fibrinus, fibrinnya mendominasi, ini dia sama banyak, fibrin sama sel radangnya, jadinya radang kataral. Yang ini, sel radangnya yang paling banyak, cairan fibrinnya nggak ada, jadinya radang purulen atau radang supuratif. Ini, apa nih? radang fibrinus. Radang fibrinus. Nih, lumennya bersih banget, isinya ini cuman fibrin.